Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam hari ini kita dapat diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Bayu Muhsinin MPD sebagai mubalik pada malam hari ini. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan tak lupa adik-adik yang kami banggakan. Jamaah rahimakumullah, sebelum mendengarkan tausiah Ramadan pada malam hari ini, kami dari Panitia Ramadan akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu mengenai keadaan keuangan infak Ramadan sampai malam hari ini. Saldo pada malam sebelumnya berjumlah Rp21.700.000, penerimaan Rp950.000, sehingga saldo sampai dengan malam hari ini berjumlah Rp22.650.000. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga apa yang diberikan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sama-sama kita sedekahkan Ummul Quran Al-Fatihah. Selanjutnya, tausiah Ramadan pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 15 menit oleh Bapak Ustadz Bayu Muhsinin MPD dengan judul Sumber Hukum Islam. Kepada adik-adik yang mencatat, judul ceramah kita pada malam hari ini yaitu Sumber Hukum Islam. Kemudian untuk menjaga kekhusyukan sholat, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk menonaktifkan handphonenya terlebih dahulu, dan juga kepada adik-adik kami mohon untuk menjaga ketertiban. Sholat tarawih akan dilaksanakan dengan cara 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Untuk petugas sholat tarawih pada malam hari ini, insya Allah yang bertugas sebagai imam yaitu Bapak Ustadz Muhammad Abdul Hafiz dan Bilal Saudara Fahrian Ansori. Setelah ini kepada Bapak Ustadz Bayu Muhsinin MPD kami persilakan. Untuk petugas harap menyesuaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bukan? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Ayuhal hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya oleh Gubernur Asia Syam namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau dikasih surat yang sangat sederhana, isinya, wahai imam, agar masyarakat saya bisa memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik, itu caranya seperti apa? Membaca surat dari gubernur, kemudian Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robit ta'al hayya bina naktub arisalah. Mari kita membalas, mencatat suratnya gubernur tersebut. Sampai ketika beliau menulis,
kurang lebih sebanyak 360 halaman yang ia tulis sehingga menjadi nama kitab, namanya kitab Ar-Risalah, yaitu sumber hukum-hukum Islam. Di sana disebutkan, wahai gubernur, ya. Bismillah. Di sana disebutkan, wahai gubernur, agar Anda, masyarakat Anda bisa memahami nilai-nilai ajaran Islam dengan baik, maka yang pertama adalah menggunakan bayanun nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menggunakan bayanul akli, yaitu ijma dan qiyas. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita bersama-sama menyimak apa yang disebut dengan hadis ataupun sunnah, yaitu sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah Nabi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu ucapan-ucapan baginda Rasul. Apapun itu, doa-doa yang diajarkan baginda Rasul, bacaan-bacaan ketika kita baca sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka itu hukumnya adalah sunnah, yaitu sunnah qauliyah, ucapan baginda Rasul. Ketika kita ruku, doanya, bacaannya seperti ini. Kita iktidal sujud, kita membaca sirah, membaca hadis-hadis Nabi sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita mendapatkan kesunahan, yaitu sunnah qauliyah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, artinya adalah segala perbuatan Nabi kalau kita ikutin, maka itu juga hukumnya adalah sunnah. Namun dalam kitab Ulumul Hadis atau dalam kitab fikih syariat disebutkan ada istilah maqasidus syar'i, tujuan syariat diterapkan oleh agama Islam. Contoh, Nabi Muhammad itu kalau makan menggunakan 3 jari. Kalau kita baca dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah, kita yang berada di Indonesia, kita yang berada di Batam, yang kita makan, yang kita konsumsi nasi goreng, yang kita makan mie ayam, kita makan soto, sudah otomatis yang kita gunakan itu adalah sendok, ataupun kalau tidak pakai sendok maka jari 5. Pertanyaannya, apakah ini sunnah atau tidak? Tadi disebutkan bahwa maqasidus syar'i, tujuan syariatnya itu yang penting kalau kita makan menggunakan tangan kanan. Kenapa baginda Rasul kemudian menggunakan 3 jari? Karena yang beliau konsumsi adalah kurma, maka idealnya mengambil kurma pasti dengan 3 jari. Contoh yang selanjutnya, pakaian baginda Rasul yang dikenakan baginda Rasul itu adalah pakai jubah, pakai imamah, pakai surban. Kita yang ada di Indonesia, meskipun tidak memakai pakaian-pakaian yang sama, kita memakai sarung, memakai baju koko, memakai songkok hitam, yang penting tujuan syariatnya adalah ada. Apa itu? Tujuan berpakaian ada 4. Yang pertama adalah satrul aurah, yang penting adalah menutup aurat. Tujuan berpakaian yang kedua adalah untuk menghalangi atau menghindari dengan sengatan-sengatan cuaca yang panas ataupun yang dingin. Tujuan berpakaian yang ketiga adalah sebagai identitas. Kita seorang muslim, seorang muslimah hendaknya memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah pakaian berfungsi sebagai keindahan ataupun kecantikan. Oleh karenanya kalau nilai-nilai ini ada dalam diri kita, kita memakai baju muslim ataupun baju Melayu, semangatnya adalah semangat baik, sehingga kita memakai jubah itu bagus, sunnah. Kita memakai pakaian-pakaian yang ada di Indonesia juga tidak salah. Kenapa? Karena baginda Rasul memakai pakaian adalah pakaian adat orang Arab. Jubah ini adat. Buktinya apa? Orang yang memusuhi baginda Rasul, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, pakaiannya sama, tapi mereka memusuhi baginda Rasul. Kenapa?
karena Rasulullah itu mencintai daripada produk budayanya. Kita yang ada di tanah Melayu ketika memakai baju Melayu, pakai songket, pakai songkok, cinta produk-produk dari leluhur kita, maka itu juga hukumnya adalah sunnah karena kita mencintai produk budaya setempat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sumber yang ketiga, yang pertama adalah sunnah qauliyah, ucapan-ucapan baginda Rasul. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu? Segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi, kemudian Rasulullah itu ridho, senang, maka itu hukumnya juga sunnah, yaitu sunnah takririyah. Contoh, ketika baginda Rasul mengajarkan kepada Sayyidina Bilal mengumandangkan kalimat azan yang baik dengan benar, tiba-tiba masuk waktu subuh, beliau menambah kalimat apa? As-salatu khairum minan naum. Itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Nabi Muhammad mendengar yang di belakangnya, justru beliau mendoakan, menjawab shadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Ini berarti sunnah, namanya sunnah takririyah. Contoh yang kedua, ketika baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju ke Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah sangat antusias menunggu kedatangan baginda Rasul, sehingga anak kecil, remaja, dewasa, bapak, ibu, kakek, nenek semuanya berbaris untuk menyambut baginda Rasul. Sebagian membawa alat-alat tabuh, rebana, hadroh, kumpang. Ketika Nabi Muhammad masuk, semuanya melantunkan qasidah, semuanya menyanjung Nabi Muhammad. Tola'al badru alaina min saniyadil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Semua memuji-muji baginda Rasul. Nabi Muhammad melihat ke kanan ke kiri dengan tersenyum. Senyumnya Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwa membaca sholawat itu adalah hukumnya sunnah, yaitu sunnah takririyah. Seorang ulama namanya Al-Imam Bushiri, lahir di Maroko, meninggal di Mesir. Beliau ahli dalam membuat sastra, gubahan-gubahan syair. Ketika dipanggil Raja A, dia mendapatkan imbalan yang banyak. Dipanggil Raja B untuk membuat syair, dapat imbalan yang banyak. Tiba-tiba beliau dicoba oleh Allah sakit lumpuh. Mencari berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh. Ketika beliau tertidur, dalam tidur ini bermimpi berjumpa baginda Rasul. Kemudian Imam Bushiri mengatakan, ya Rasulullah, perkenankanlah diri saya memuji-mujimu, membuat syair, membuat sholawat gubahan kepadamu. Dalam mimpi itu beliau mengatakan, iya, silakan bikin sesukamu. Beliau terbangun, mulailah membuat karangan-karangan gubahan. 3 minggu berlalu, beliau tertidur. Dalam tidur ini pun berjumpa dengan baginda Rasul. Kali yang kedua ini Nabi Muhammad justru menanyakan, wahai Busiri, katanya kamu ingin membuat gubahan-gubahan kepada saya, membuat sanjungan-sanjungan kepada saya. Iya Rasul, coba saya ingin dengar, kata baginda Rasul. Disampaikanlah dalam mimpi itu, amin tadakuri jironim bidi salami majastadam anjaro bimuklatim bidami amhabati rihu min tilqai kadimatin wa aumadol barkufidol maimin idomi, sampai kalimat maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimi. Dalam mimpi ini Nabi Muhammad tersenyum, kemudian mengambil surbannya. Surban diambil, diselimutilah Imam Busiri dalam mimpinya, dalam tidurnya. Terbangun dari mimpi dengan berkahnya membaca sholawat, menyanjung kepada baginda Rasul. Lumpuh yang selama ini ia derita sembuh total lantaran keberkahan membaca sholawat kepada baginda Rasul. Itu adalah sunnah, namanya sunnah takririyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memasuki akhir-akhir
akhir Ramadan ini, mari senantiasa kita luangkan sisa-sisa usia kita dengan membasahi bibir dan lisan kita, senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, berzikir kepada Allah, dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kita dijadikan oleh Allah sesuai dengan sabdanya baginda Rasul, khairun nas anfa'humul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang dikasih oleh Allah usia yang panjang, dan usia itu digunakan untuk ketaatan dan kemaslahatan. Semoga kita semua termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.